Halo semuanya, pernah nggak sih kebayang sebuah keputusan administratif yang kelihatannya sepele ternyata bisa punya dampak ekonomi yang gila-gilaan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah studi baru dari Celios yang nunjukin gimana penundaan pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN bisa bikin negara kita rugi triliunan rupiah. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, apa sih yang sebenarnya terjadi sama ekonomi kita ketika ada 1/4 juta orang nggak jadi terima gaji mereka tepat waktu? Jawabannya siap-siap kaget ya. Jawabannya adalah ini, 11,9 triliun rupiah. Yap, nggak salah dengar kok. Ini adalah potensi kerugian ekonomi totalnya. Dan angka ini jauh lebih besar dari sekedar tumpukan gaji yang telat dibayar. Gimana bisa sampai segini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Semua ini tuh berawal dari satu keputusan. Sebuah penundaan simpel yang ternyata ngubah nasib ratusan ribu orang yang udah susah payah lolos seleksi jadi abdi negara. Mari kita lihat, siapa aja sih mereka ini? Dan seberapa lama penundaannya? Nah, buat yang mungkin belum begitu akrab sama istilahnya, ASN ini singkatan dari aparatur sipil negara. Ini tuh istilah resmi buat mereka yang udah kepilih jadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, alias PPPK. Intinya, mereka ini udah lolos seleksi ketat dan tinggal nunggu diangkat. Coba deh lihat lini masanya. Rencana awalnya, semua pengangkatan dari 250 ribuan formasi ini beres di bulan Maret 2025. Tapi sekarang jadwalnya dirombak. Buat CPNS mundur jadi Oktober 2025. Dan buat PPPK lebih parah lagi, mundur sampai Maret 2026. Ini bukan penundaan sebentar, ini penundaan yang signifikan banget. Oke, efek pertama dan yang paling kerasa tentu aja langsung ke para calon ASN-nya. Ini tuh pukulan finansial yang bener-bener nyata dan personal banget buat mereka. Angka triliunan tadi mungkin kedengeran abstrak ya. Tapi gimana kalau kita pecah jadi per orang? Rata-rata, setiap calon pegawai itu berpotensi kehilangan penghasilan sekitar 27 juta rupiah gara-gara penundaan ini. 27 juta rupiah, itu angka yang gede banget buat siapapun. Gimana dapat angka segitu? Sebetulnya hitungannya sederhana. Kita asumsiin aja rata-rata penundaannya itu 9 bulan, dikaliin sama gaji awal sekitar 3,2 juta per bulan. Itulah biaya yang harus mereka bayar cuma buat menunggu. Sekarang, coba deh angka personal tadi kita kalikan sama total calon pegawai yang kena dampak, yaitu 250.407 orang. Hasilnya, potensi kehilangan pendapatan yang masif banget, sampai 6,76 triliun rupiah. Ini uang yang seharusnya udah ada di kantong mereka, tapi sekarang macet. Tapi masalahnya ceritanya nggak berhenti di situ. Ini baru awal dari sebuah efek domino yang panjang. Kalau uang sebanyak itu nggak jadi beredar, dampaknya bakal merembet kemana-mana. Prinsip ekonominya simpel banget kan? Nggak ada gaji yang masuk, ya artinya nggak ada uang yang keluar buat belanja. Rencana-rencana belanja yang udah disusun jadi batal semua. Hilangnya daya beli sebesar 6,76 triliun rupiah ini langsung menekan konsumsi rumah tangga. Mulai dari yang kecil-kecil kayak belanja kebutuhan harian, sampai rencana besar kayak DP rumah atau beli barang elektronik. Semuanya jadi terhambat. Ini artinya para pengusaha dan pedagang juga ikut kena pukul. Terus, sektor mana aja yang paling parah kenanya? Menurut laporan Celios, kerugian output terbesar justru ada di sektor jasa pemerintahan itu sendiri, diikuti sektor perdagangan, terus industri makanan dan minuman. Angka-angka ini nunjukin seberapa dalam efek rambatannya ke berbagai sektor bisnis. Efek dominonya belum selesai. Ini dampak ketiga, dan mungkin yang paling bikin khawatir, yaitu ancaman nyata buat pekerjaan orang lain, terutama yang kerja di sektor swasta. Lebih dari 110.000 tenaga kerja di sektor swasta sekarang dalam posisi beresiko. Coba perhatikan baik-baik ya, ini bukan lagi soal calon pegawai yang nunggu kerja, tapi ini soal orang yang sudah punya pekerjaan yang sekarang posisinya terancam gara-gara ekonomi melambat. Logikanya nyambung banget. Ketika orang ngerem belanja, pendapatan perusahaan swasta kan turun. Nah, buat bertahan, mereka mungkin bakal menunda rekrutmen karyawan baru, atau bahkan yang lebih buruk, mengurangi jumlah karyawan yang ada buat efisiensi. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi pemerintah. Apa sih alasan dibalik penundaan ini? Seringnya sih alasannya buat penghematan anggaran negara. Tapi pertanyaannya, apakah penghematan ini sepadan dengan biayanya?
Disinilah kita lihat paradoksnya. Di satu sisi tujuannya baik, mau menghemat APBN. Tapi di sisi lain, langkah penghematan itu justru berpotensi memicu kerugian aktivitas ekonomi yang nilainya jauh lebih besar. Ini ibarat mau irit sedikit, tapi malah bikin rugi besar. Dan di balik semua angka dan analisis ekonomi ini, ada cerita manusia yang nyata. Kutipan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Coba bayangin, banyak dari calon ASN ini yang udah nekat ambil keputusan besar. Mereka udah resign dari kerjaan lama karena percaya sama jadwal awal yang diumumkan. Jadi biayanya itu bukan cuma soal uang. Penundaan ini juga menciptakan apa yang disebut pengangguran terselubung. Belum lagi tekanan psikologis yang berat buat mereka yang nasibnya digantung. Dan pastinya, ketidakpastian ekonomi yang luar biasa buat ratusan ribu keluarga di Indonesia. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan bersama. Kalau sebuah langkah yang niatnya buat hemat, justru malah memicu kerugian ekonomi yang berkali-kali lipat lebih besar, lantas berapa sebetulnya harga asli yang harus kita bayar untuk sebuah penundaan?